Nah, kalau kemudian kita salah mempersepsikan, tantangan baru ini kemudian kita buat dalam konteks yang salah. Kayak seks tadi. Wah, pengen selalu tantangan baru. Nah, ini juga loh, hati-hati loh teman-teman yang sering ke pet shop. Pet shop tanda kutip Pak ya? Pet shop tanda kutip ya, bukan pet shop ya, apa namanya ya, human shop. Oh iya, kita punya ini human shop. Human shop. Karena bisa milih di situ. Nah, kalau sudah terbiasa melakukan jajan di human shop, itu kan karena apa? Memuaskan imajinasi kan? Iya Pak. Minggu ini pengen yang seperti ini, minggu depan pengen yang seperti itu, minggu depannya pengen yang seperti itu. Dia menganggap bahwa itu bisa mengatasi rasa bosan. Tetapi kalau itu sudah menjadi habit di jalan pikiran, kan kita menciptakan sinap kan? Iya. Itu kan menjadi habit kan? Hal yang kita lakukan berulang-ulang itu akan menjadi habit. Kemudian suatu saat nikah, ketemu dengan satu pasangan yang itu, yang satu, yang nggak ganti-ganti. Imajinasinya terhenti. Nah itu Pak. Dan habit yang dilakukan bertahun-tahun di human shop tadi, itu akan menarik dia kembali, karena itu habit kan. Dan itu akan memunculkan masalah baru ya Pak? Masalah, oh jelas akan membandingkan. Bukan memunculkan masalah baru, ia melahirkan masalah baru kalau itu tidak disadari. Karena dia akan bosan. Ya karena dia bisa jadi akan membandingkan, kenapa kok nggak mirip si ini, kenapa nggak mirip si ini. Iya, dan akan bosan kan. Ya itu kan faktor dari, salah satu faktor dari imajinasi juga ya Pak? Oh betul, dia sudah punya pasangan dan pasangannya itu-itu aja. Oh iya jelas ya, orang pasangannya satu ya itu-itu aja gitu kan. Setiap hari yang dihadapin seperti itu, kemudian otaknya karena dia punya habit sebelumnya yang memuaskan imajinasinya, dia bisa milih. Kemudian dia berkeluarga hanya punya satu pasangan, ini akan menyebabkan kebosanan. Dan kalau itu tidak disadari, kalau kita sebut pola itu habit ya. Iya. Jadi jangan anggap itu pola semesta, itu habit lah, habit. Nah, habit ini yang akan menimbulkan masalah. Sangat mungkin sekali kemudian terjadi perceraian kedua, ketiga, keempat. Karena tidak disadarinya habit itu. Nah, ini bahaya loh. Kalau kita bicara masalah bosan, itu bisa kemana-mana. Bisa dalam kehidupan perkawinan, kehidupan pekerjaan, kehidupan sehari-hari. Iya, misalnya bisa contohnya kalau dalam pekerjaan misalnya, oh iya, saya bosan di pekerjaan ini, kemudian udah deh, saya anggap ini mungkin kalau saya nggak sadari, kemudian saya keluar dari pekerjaan, cari pekerjaan baru lagi, kemudian kalau saya nggak menyadari, saya bisa keluar dari pekerjaan yang kedua dengan masalah yang sama. Karena saya tidak bisa mengatasi rasa bosan itu tadi ya Pak. Saya menganggap pekerjaannya atau lingkungannya yang salah. Betul. Padahal Iya. sayanya yang tidak. Diri kita yang salah. Diri Kita yang tidak punya pengelolaan dengan rasa bosan, dan kita menganggap pekerjaannya yang bermasalah. Oh. Kerjaanku kok itu-itu aja ya, misalnya ya. Misalnya dia kerja sebagai teller di bank. Ya dalam beberapa tahun dia kayak gitu terus. Mau ngapain? Ngitung duit, ngadepin customer. Mau apa lagi? Pekerjaan apapun ya. Mau spesialis lah, dokter misal. Iya. Spesialis dokter kandungan. Ya dari tahun ke tahun yang dihadapin ya hanya itu-itu aja. Pasien datang diperiksa, kasih obat, tindakan. Pasien datang diperiksa, kasih obat, tindakan. Ada pekerjaan apa yang dinamikanya itu cepat? Ya konten kreator. Ya tapi enggak juga, walaupun maksudnya itu kalau rasa bosan itu kan bisa, kalau menurut saya sih, pengalaman saya sih, ya bisa datang, bisa kapan aja gitu Pak. Betul, iya. Mau tempatnya berubah, temanya berubah, tapi ketika dia bosan ya bosan aja. Betul. Contohnya aja tadi Bapak bilang kan, bahkan liburan yang kita jadwalkan setiap bulan aja, liburan lagi, itu bisa muncul. Bisa, iya. Ya kan, saya juga ingat Bapak pernah bilang misalnya, oh ya datang ke kota-kota yang istimewa di luar negeri gitu kan. Awalnya mungkin istimewa ya Pak ya. Oh iya kita datang ke Paris, istimewa gitu kan. Kalau enggak kita kemana lah yang Swiss lah, anggap misalnya. Lama-lama kan jadi biasa kan. Tapi
datang ke situ beberapa kali juga, oh ya udah Iya. begitu aja. Saya udah tahu kok caranya lewat pintu mana yang murah, ya kan. Setelah itu ya Ya, atau ibadah ke tanah suci lah. Kalau yang belum pernah dan itu masih menjadi dream atau impian, itu kan excited sekali kan. iya. Coba kalau punya uang setiap bulan bisa ke tanah suci. Saya nggak bicara tentang tanah sucinya ya. Iya. Nggak bicara tentang, bertemu dengan Tuhan, kemudian ke sana berapa kali itu. Tapi kan kita kan bicara tentang Bukan. pikiran kita itu. Betul, iya. Dia menciptakan ya Ya, kadang-kala kan gitu. kita akan menjadi biasa ke tempat yang kita sebut tanah suci. Hanya saja berkali-kali itu argumentasinya kan, karena bertemu dengan Tuhan. Itu Iya. argumentasi. Tetapi kalau dilihat dari rutinitasnya, itu tetap membosankan. Dengan tempat yang sama, rutinitas yang sama. Gitu. Nah, yang perlu kita gali adalah bosan itu tercipta dari apa? Kemudian bagaimana kita mengelola apabila suatu saat kita menemui kebosanan, Iya, Pak. kejenuhan lah. Karena setiap kali kita melakukan satu tindakan, kita akan mengalami jenuh kok. Itu kan alami. Iya. Alami. Orang kerja baru gitu. Kalau dulu, zaman-zaman saya, kurva untuk bosan kerja itu di tahun keempat, tahun kelima. Dulu ya, tahun-tahun 90 itu. Karena kan masih berdedikasi kan. Generasinya tuh masih generasi, masih generasi pejuang. Darahnya masih segar itu. Apa namanya? Generasi apa? Baby boomers ya. Iya. Nah, generasi baby boomers kan masih generasi pejuang. Kejenuhan kerja itu terjadi ya 4 sampai 5 tahun. 4-5 tahun pertama. Makanya di 5 tahun pertama perusahaan itu akan banyak anak-anak yang resign. Di 5 tahun pertama, karena 4 tahun itu mulai bosan. Dia sering bolos, ambil surat dokter, karena mengalami kejenuhan di 4-5 tahun itu. Tetapi karena sekarang sudah makin maju teknologi, generasinya juga berbeda. Sekarang 1-2 tahun itu sudah jenuh. Terjadi gradasi. Anak-anak sekarang. Mereka sudah jenuh kerja loh. Kok cuman kayak gini-gini aja ya? Loh, anak saya, Pak, kok kayaknya aku nggak berkembang ya? Cuman gini-gini aja ya. Iya. Nah, tapi kan kita harus punya solusi kan? Kita harus punya solusi supaya apa? Supaya kita memang bisa mengatasi rutinitas yang membuat kita jenuh tadi. Kalau kita jenuh bekerja misalnya, kemudian kita menganggap bahwa kegiatan apapun, entah itu spiritual, meditasi, yang kita harapkan itu bisa mengatasi kejenuhan, itu totali salah. Saya jamin kembali lagi 2 minggu, 1 bulan, jenuh lagi. Jadi Karena sebaiknya kegiatan gimana? ini, meditasi atau spiritual, itu bukan untuk mengatasi kejenuhan. Bukan untuk mengatasi kejenuhan. Mengatasi kejenuhan itu murni dari diri kita sendiri. Menyadari itu, misalnya gini ya. Saya kerja 5 tahun, misalnya di 5 tahun pertama. Kerjaan saya itu aja. Ya nggak ada ya kerja yang nggak itu kan nggak ada. Mosok kerja di sini jadi accounting, minggu depan kamu jadi marketing, minggu depan kamu jadi bagian produksi, biar nggak bosen gitu digilir. Kan nggak ada yang jadi ahli kalau gitu kan. Ya, orang mengulangi kemampuan yang sama, nah akhirnya kan akan jadi ahli kan kalau dia ngulangi. Nah, misalnya 5 tahun itu. Misalnya 5 tahun saya jadi penulis. Setiap hari nulis. Tiap hari nulis 1 tahun, 2 tahun, ya kerjaannya ya berkutat sama Microsoft Word, bikin tulisan. Kalau itu saya lakukan terus-menerus, sangat mungkin sekali saya akan bosan. Saya akan berhenti berkarya. Karena, masa sih tiap hari nulis melulu. Mbok ya yang selain menulis, loh ya pekerjaannya nulis kok ya yang nulis toh. Nggak ada lagi. Nah, kalau kita menyadari bahwa lebah tadi, bahwa rutinitas yang membuat kita jenuh akhirnya kita menjadi bosan. Kalau kita sadari itu dulu, kita lihat dulu, ada nggak rutinitas yang kita lakukan berulang-ulang setiap hari dan itu sama? Ada nggak? Kalau ada, temukan itu apa?
oh pekerjaan saya Pak Agung, pekerjaan saya hanya jualan misalnya. Jualan produknya sama, yang dijual tuh mobil. Sama walaupun ada mobil baru, ada mobil bekas, tapi yang dijual tuh mobil, ya bentuknya mobil. Nggak pernah jual kuda, nggak pernah jual sapi gitu. Yang dijual mobil. Ya lama-lama akan bosan. Jenuh. Dengan rutinitas itu, jenuh kemudian akan jadi bosan. Nah kita lihat dulu. Ada nggak kegiatan yang kita lakukan berulang-ulang setiap hari yang kemudian menyebabkan itu jenuh? Nah, ada nggak? Kita lihat ini dulu, kita lihat itu dulu. Kita lihat, yuk kita refleksi kembali. Ada nggak kegiatan kita yang kita lakukan berulang-ulang setiap hari? Yang mengakibatkan kejenuhan itu muncul. Iya, atau bahkan kemudian nggak sadar kalau itu kita lakukan berulang-ulang setiap hari, dan akhirnya itu yang membuat kita jenuh. Kadang kan nggak sadar, karena apa? Karena dikejar dapat gaji, target. Karena kalau itu tidak dilakukan nggak dapat gaji, nggak dapat intensif, nggak dapat komisi. Sehingga mau nggak mau kan dia harus lakukan itu berulang-ulang. Dan ternyata itu menyebabkan kejenuhan. Karena kita mengulang hal yang sama. Tidak sadar kalau bosan dan merasa ada yang salah dengan dirinya. Iya, dia bukan merasa ada yang salah dengan dirinya ya. Ya dirinya salah karena dia tidak bisa mengatasi bahwa rutinitas itu memang harus dilakukan. Karena namanya pekerjaan kok. Iya. Semua pekerjaan kan rutin. Nah kalau dari awal kita sadar konsekuensinya itu, kita tahu, oh saya akan melakukan ini rutin selama 10 tahun misalnya. Jadi saya bisa antisipasi kan? Iya. Jadi saya tidak akan mengeluh lagi, bosen lah kerjaanku cuma gini-gini aja gitu. Menyadari, Pak. Menyadari itu dulu. Karena kalau kemudian kita balik pertanyaannya, kalau ada orang yang tanya, aku bosen lah, Vi, kerjaanku cuma gini-gini aja. Nah, Evi kan tanya lagi, coba kamu sebutin kerjaan yang nggak gini-gini aja itu yang gimana? Iya, Definisi kerjaan yang nggak gini-gini aja itu yang gimana? Apakah setiap kali dia dikirim oleh perusahaannya, hari ini ke Sumatera, hari ini ke Kalimantan, hari ini ke Sulawesi, hari ini ke Irian, apakah seperti itu yang dimaksud nggak bosan? Kalau itu dilakukan terus-menerus, apa nggak melenger juga? Coba tanya Beliswas, bosan nggak? Apa nggak melenger? Iya kan? Bisa yang kemana-mana ini. Betul. Kita melihat itu, orang yang belum melakukan melihat itu dari luar kan enak, enak dia pergi kemana-mana gitu. Tapi kalau itu menjadi rutinitas dan kita tidak menyadari dari awal kalau itu konsekuensinya, ya akan balik lagi, wah cuman gini-gini aja, Vi. Mosok, Vi, minggu ini aku disuruh ke Singapura, besok disuruh ke Belanda, akhir bulan, Vi, aku ke London. Itu nyombong apa gimana? Ya, itu nyombong deh. Itu kan. Kemarin tuh saya baru makan sore di LA, Vi. Itu kayaknya bikin nganan, bikin ngiri deh. Bukan mau cerita bosen itu, Bukan Pak. mau cerita bosen gitu ya. Tapi coba kalau kita menyadari dari awal bahwa semua pekerjaan kita itu akan rutin. Dan rutinitas akan menimbulkan kejenuhan. Itu dulu deh. Berarti stepnya adalah kita menyadari dulu ya. Menyadari dulu. Kalau selama kita tidak sadari, kita akan menganggap bahwa kerjaanku yang salah. Pilihanku yang salah. Padahal yang salah itu pengelolaan pikirannya kan terhadap apa yang disebut sebagai jenuh tadi. Mari kita ngopi Ngopi dulu biar nggak jenuh. Biar nggak jenuh. Udah mau habis sih.